Oke, jadi sekarang kita sudah punya basic Java untuk melakukan tes ya. Saya udah bisa bikin statement-statement untuk menyelesaikan suatu tes. Selanjutnya, saya juga sudah bisa mengumpulkan atau menyatukan statement-statement yang saya mau jadi satu kumpulan di dalam satu method ketika saya ingin melakukan satu operasi yang sebagai satu kesatuan. Kalau begitu, sekarang saya bisa membuat method dong ya untuk menghitung suatu tes, misalkan menghitung faktorial. Faktorial ingat ya, kalau n tanda seru atau 5 faktorial, itu berarti saya harus melakukan perkalian 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ketika saya melakukan 100 faktorial, saya harus melakukan perkalian 100 kali 99 kali 98 dan seterusnya. Bagaimana kalau saya mau ngitung 500 atau 1000 faktorial? Saya perlu melakukan perkalian 1000 kali ya, berarti dari 1999 dan seterusnya. Dari yang kita sudah punya sebelumnya, kita sudah belajar ya, kita udah belajar looping kan kemarin. Tadi juga kita udah belajar looping. Jadi saya nggak ada isu dong ya kalau saya perlu melakukan perkalian dari 1000 sampai 1. Saya looping aja ya dari 1000 sampai 1. Kalau saya perlu melakukan perkalian 1.000.000 pun, ya sebenarnya teorinya tinggal saya loop dong ya dari 1.000.000 sampai 1 untuk menghitung faktorial. Bagaimana kalau saya katakan, coba dong bikinkan saya suatu method untuk menghitung faktorial tanpa loop. Saya nggak mau Anda pakai loop. Ngapain sih saya nge-for dari 1000 sampai 1, nge-for dari n sampai 1, kalau cuma n-nya 5 sih nggak apa-apa, tapi kalau saya nge-loop dari 10 juta, itu bukanlah suatu program yang cukup efektif. Di sini kita bisa memanfaatkan yang dinamakan dengan recursion. Daripada saya melakukan looping yang akan melakukan tes yang sama berkali-kali. Nah, tadi bukan saya udah belajar kalau method itu akan melakukan sesuatu satu tes, lalu salah satu manfaatnya method adalah saya bisa pakai ulang lagi di tempat-tempat yang berbeda. Saya juga bisa memanggil diri sendiri di situ, lalu saya ulangi, sehingga saya akan dapatkan suatu hasil. Contohnya dalam kasus ini faktorial. Jadi solusinya untuk melakukan perhitungan faktorial dari suatu integer n non-negatif ya, tanpa loop, ya saya bisa menggunakan rekursi. Coba kita lihat method yang saya punyai di sini. Saya nggak mau ngeloop, katanya. Saya nggak mau ngeloop, maka saya mendingan memanggil diri sendiri. Yang saya lakukan di sini, coba kita lihat, kita bedah ya. Ini apa yang terjadi di sini. Saya punya public static int, jadi saya method saya akan mengembalikan suatu integer dengan mengirimkan atau menerima, sebagai argumen satu integer. Yang saya lakukan adalah saya cek. Kalau n itu sama dengan 0, udah sampai 0, maka saya akan mengembalikan 1. Karena ingat, 0 faktorial itu adalah 1. Kan katanya di sini nih definisinya. Else, saya akan return n lagi, yang tadi ini, dikali, n itu adalah dirinya sendiri, dikali dengan dirinya sendiri nih, method ini lagi, n-1. Lalu saya akan masuk sini n-1. Kalau udah 0 dia akan return 1. Kalau enggak ya saya akan masuk ke kali return n-1 kali faktorial n-2. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ujung-ujungnya sih nge-loop juga ya. Nah, recursion itu adalah looping with no loop. Saya yakin Anda sudah pernah menemui ini di Python, kayaknya udah dibahas. Jadi secara logik saya bayangkan Anda sudah kebayang what I mean by recursion. Kita hanya akan lihat di sini bagaimana kita dapat mengimplementasikannya dengan menggunakan Java. Kelihatannya kompleks nih ya, cukup panjang nih ya method factorial rec yang satu ini. Jangan lupa
ketika kita mempelajari Java, kita juga punya cara untuk menyingkat-nyingkat if-ifan menggunakan one-liner solution. Ini tidak saya bahas dengan detail di kelas memang, tetapi ada di slides. Bahwa saya bisa mengembalikan 0, saya mengembalikan 1 jika N sama dengan 0, kalau tidak, apa yang dilakukan. Ini sintaksnya hanya disingkatkan saja dari short if-else sintaks yang bisa dilakukan di dalam Java. Ini sama persis dengan ini. Apa yang dilakukan nih, method yang panjang ini dengan apa yang dilakukan method ini is exactly the same. Hanya saja ini adalah sintaks pendeknya. Kalau gitu intinya, si recursion yang saya punya itu saya perlu memecah problem, whatever task yang saya punya harus saya pecah jadi 2. Yang satu saya harus memecah dia menjadi satuan terkecil atau satuan terakhir, target tujuan akhir, base case yang saya tuju. Jadi kalau di sini misalnya saya ngitung faktorial kan saya mulai dari N ya, saya menuju ke mana? Menuju ke 0 kan, saya menuju ke 1000, ke 999, ke 98 seterusnya sampai 0. Ini adalah base case saya. Yang bukan merupakan base case, yaitulah yang merupakan recursive case. Dan inilah yang harus saya pikirin. Saya tahu tidak semudah itu. Saya sampai nyari ya beberapa sumber-sumber tips and trick gimana. There's no rule actually. Tidak ada rule di mana yang harus jadi base case, mana jadi recursive case. Ini logic memang. Nggak ada. Saya nggak bisa ngajarin sintaks gitu loh. Jadi ini adalah gimana saya bisa memecah base case saya dan recursive case saya. Yang penting saya harus tahu bahwa recursive case saya haruslah menjadi semakin sederhana ketika saya semakin ketika makin lama saya semakin bergerak menuju ke base case. Secara ilustratif ya sebetulnya logikanya mau pakai bahasa pemrograman apapun itu tetap sama, kurang lebih yang dilakukan oleh approach recursive itu sama aja sih dengan iteratif, dia melakukan hal yang sesuatu berulang-ulang. Tetapi instead of melakukan looping, jadi dari ini ke ini, kita mengulang diri kita sendiri sampai kita menemui base case kita. Selama kita tidak menemukan base case kita, ya kita ulangi terus diri kita sendiri sampai akhirnya ketemu ke base case. Nah, si program yang tadi saya tunjukkan, si factorial rec ini, kalau secara Java, apa sih yang terjadi ketika saya melakukan eksekusi dari suatu metode faktorial? Kita akan coba lihat apa yang terjadi ketika kita lakukan pemanggilan faktorial. Sini saya pakai ini ya, angka yang agak kecil ya, yaitu faktorial 4 ya. Nggak habis-habis kita sampai besok kalau saya pakai faktorial 1000. Oke, jadi yang pertama terjadi adalah ketika saya melakukan pemanggilan faktorial 4. Nah, ingat tadi, faktorial tadi, saya punya suatu base case. Kalau dia 0, dia akan langsung return 1. Tadi kan? Kalau saya 0, dia akan return 1. Tapi karena saya tahu di sini saya bukan 0, yang akan saya lakukan, ya saya eksekusi faktorial 4, tetapi saya memanggil diri saya lagi nih. Karena saya tahu tadi saya nggak bisa mengembalikan 1 dan selesai. Oke, jadi oleh Java, saya simpen dulu nih. Saya nge-tag dulu nih. Space untuk melakukan faktorial 4. Di sini nih ya. Sini, saya simpan dulu nih di sini nih. Saya simpan dulu di sini. Ketika saya mau melakukan faktorial 4, ternyata saya tahu bahwa belum bisa saya return, belum bisa saya eksekusi, maka saya akan recursively memanggil. Return 4 kali faktorial 3. Saya tahu nih bahwa faktorial 3 masih harus saya eksekusi. Dia belum merupakan base case. Saya simpan lagi deh tempat yang diperlukan untuk menghitung faktorial 3. Oleh Java ya, dia menyimpan atau mereserve gitu ya memori yang diperlukan untuk melakukan operasi tersebut. Lanjut, setelah saya eksekusi faktorial 3, ternyata kan masih belum bisa ya. Jadinya saya akan lakukan return 3 kali faktorial 2. Saya tahu nih belum merupakan base case. Oke, kalau gitu saya harus menyimpan juga untuk faktorial 2. Saya harus simpan dulu lokasi untuk
melakukan faktorial 2, dan seterusnya nyimpen untuk faktorial 1, dan seterusnya sampai saya nyimpen tempat untuk mengeksekusi faktorial 0. Notice bahwa yang saya simpen di kanan ini adalah memori saya. Saya nyimpen di dalam bentuk stack. Stack itu last in, first out ya. Last in, first out. Jadi yang pertama kali saya simpen itu ada di paling bawah. Yang pertama kali saya simpen, saya reserve space-nya itu akan dieksekusi paling terakhir. Yang terakhir saya simpen, yang pertama kali saya reserve, yaitulah yang akan duluan dieksekusi. Jadi setelah saya dari faktorial 4 sampai faktorial 0, saya udah nyimpen wilayah sih, space yang saya butuhkan untuk melakukan itu. Akhirnya saya sampai juga di faktorial 0 dan saya mau eksekusi faktorial 0 ya. Alhamdulillah sampai di sini saya udah nggak perlu melakukan pemanggilan ulang. Karena saya tahu, oh ini 0, ini sudah merupakan base case saya. Jadi apa yang terjadi? Ya faktorial 0 kan tadi 1 ya. Faktorial 0 adalah 1. Oke, maka dia akan mengembalikan si 1 ke atas. Dia akan mengembalikan 1. Dan eksekusi faktorial 0 ini dilakukan di space yang tadi sudah disimpan. Oke, return 1. Nah, ini adalah return 1 kali 1. Saya eksekusilah faktorial 1-nya ke atas. Saya lakukan di sini ya, tempatnya ya. Yang tadi 0 itu udah selesai. Udah selesai dihitung, kita buang. Kita pop. Kita last in, first out ya, kita buang. Return 1. Di lokasi di sini ya, pengerjaannya ya. Lalu saya lanjutkan, return ke atas. Dan seterusnya sampai, return ke atas, dan secara bertahap saya membuang atau menghilangkan space yang sebelumnya saya reservasi atau saya simpan untuk pelaksanaan faktorial. Ini penting dipahami karena nantinya kita akan tahu ketika kita melakukan pencetakan, seandainya saya membuat suatu method recursion yang melakukan cetak, yang akan kecetak duluan itu yang paling dalam loh. Yang paling atas stack-nya, artinya yang paling mendekati base case. Jadi seandainya saya di sini mencetak, yang akan kecetak duluan adalah yang ada di paling bawah. Itu akan kelihatan di beberapa contoh berikut ini. Misalkan saya ingin menghitung recursive palindrom. Palindrom itu apa? Suatu kata yang bisa di mirror ya. Jadi dari belakang dan dari depan dan dari belakang itu sama gitu ya kata-kata huruf-hurufnya. Nah, jadi dalam kasus ini saya mau ngecek apakah dia palindrom, apakah ini palindrom dan seterusnya. Kalau ini palindrom ya, cuma 1 ya, dia adalah palindrom. Berarti sekarang saya sedang bermain dengan string. Coba kita pikirin, berarti base case saya atau kasus yang paling sederhana yang bisa saya punyai adalah suatu string yang isinya hanya 1 huruf saja. Jadi saya bisa melakukan pengecekan apakah string saya panjangnya 1, ataukah kalau string saya panjangnya 0, karena kalau 0 itu bisa terjadi ya kalau misalnya saya punya ada nggak di sini contoh yang ya la ini misalnya, kan saya tetap harus ngecek seandainya dia genap dia akan menyisakan saya dengan 0. Jadi kalau memang dia kosong, jadi misalnya dia string kosong ya dia boleh dibilang palindrom, tapi kalau dia panjangnya 1 juga dia bisa dikatakan palindrom. Kalau dia panjangnya lebih dari 1, saya harus mulai memproses. Nih, saya bisa melakukan return apakah di lokasi 0 dan di lokasi kedua dari akhir itu sama. Nah, jika iya ya ini kan true ya. Ini adalah suatu Boolean statement dan cek lagi ispalin dari substring tanpa char pertama dan tanpa char terakhir. Jadi kalau saya mulai di suatu string seperti ini, malam,
itu, saya ngecek dulu, oh ternyata dia lebih besar daripada dia lebih besar daripada 0 dan 1. Berarti saya pasti masuk ke dalam recursive case saya. Saya ngecek apakah char at 0, yaitu ini ya, sama dengan char at length dikurangi 1. Ini. Dan kalau iya, saya AND dengan recursive lagi, saya cek lagi isPalin substringnya ALA. Dan ini notice bahwa yang saya pakai ini adalah dan ya, yang kemarin sudah kita pelajari. Jadi kalau begitu ini sudah false, ya dia nggak akan repot-repot mengecek yang keduanya. Dia nggak akan lagi mengeksekusi yang di bawahnya. Nah, kalau dalam kasus malam ini berarti step berikutnya saya akan memeriksa si ini ting saya gitu ya. Dan di sini ada ala saya, dan yang akan dicek lagi oleh recursive case saya adalah si A dan si A, dan kemudian inilah yang akan turun menjadi next recursive case-nya. Lalu saya taruh L di sini. Barulah ketika saya masuk di L di sini, dia akan masuk ke dalam base case saya, panjangnya sama dengan 1, maka dia akan return true, terusnya sampai. Atau ada juga secara lain, kalau kita mau memikirkan beberapa alternatif, ini juga bisa dilakukan. Sama seperti kalau kita looping, while, for, dan segala macam, kita juga tetap harus hati-hati untuk tidak terjebak ke infinite loop. Yang seperti ini dia akan membuat error, yaitu stack overflow. Sekarang mungkin jadinya udah kebayang ya, kenapa sih error yang diberikan adalah stack overflow? Ya karena ini kan kita udah belajar bahwa ternyata ketika kita memanggil suatu method yang rekursif di dalam Java, dia akan nge-stackin memori yang dia butuhkan untuk melakukan eksekusi. Saya butuh space segini, lalu saya butuh space segini, dan seterusnya dia akan stack. Maka kalau ada terjadi infinite loop seperti ini, stack-nya overflow, stack-nya tumpah gitu ya. Jadi error yang akan diberikan itu judulnya, namanya itu adalah stack overflow. Saya akan tunjukkan sesuatu di sini, dan saya akan berikan Anda sedikit waktu untuk membacanya. Nah, sesuai dugaan beberapa dari kalian, yang akan terjadi adalah countdown dari N sampai 1, kemudian kita mencetak pesan M. Ya, kita akan coba. Nah, saya akan perlu memanggil dia dari suatu class name ya. Saya coba memanggil apa ya? CD 5 dan rekursi. Oke, saya akan coba cetak ya. Kita coba. Oh, public. Ini kan astagfirullahaladzim. Public static, mohon maaf. Buru-buru nih. Oke, akhirnya jalan juga. Kita coba jalankan test recursion seperti itu. Yang terjadi adalah stacking dari M sampai ke 1 dan hore rekursi. Coba kita pelajari yang dilakukan. Base case saya adalah jika sudah sampai di 0, ya kan? Sedangkan kalau dia belum sampai di 0, maka saya harus melakukan sesuatu. Jadi pertama saya berangkat dengan CD5 nih ya. Saya berangkat dengan nilai N di sini 5. Yang terjadi yang dicek di sini itu cuma N-nya doang loh, 5-nya. M-nya belum dipakai sama sekali. Saya cuma ngecek apakah N saya sudah sama dengan 0. Belum ya, pertama saya mulai dari 5.
Jadi apa yang terjadi? Ketika 5 itu yang terjadi, mungkin ini lebih gampang saya cetak. Ketika 5 tadi kan saya ngirim 5 dan string ya. Ketika 5 saya nggak masuk ke recursion case, tetapi saya tidak masuk ke base case, maaf, tapi saya masuk ke recursion case. Lalu yang terjadi adalah saya print dulu. Sini saya ngeprint dulu, saya print 5, barulah saya menyimpan di stack saya untuk mengeksekusi CD apa nih? Saya akan melakukan CD 4 gitu ya. Lalu saya lanjut ke atas. Sekarang saya masuk lagi. Sekarang N saya 4, masih masuk ke sini. Saya tetap nyetak dulu nih. 4 dulu, barulah saya melakukan recursion call saya. Dan seterusnya sampai 1, baru ketika udah 0, kan saya minus 1 ya, masuk ke sini 0, begitu dia adalah 0 di sini, yang terjadi adalah saya tidak lagi mencetak N loh ya, kalau dia udah 0, melainkan saya langsung mencetak M-nya atau stringnya, barulah stringnya keluar di sini. Penting untuk mengerti stack-stackan ini, mana yang duluan dieksekusi, karena coba lihat kalau saya tukar si pencetakan N ini, saya tukar dengan CD-nya. Seperti ini. Ini CD2 ya. CD2 saya panggil tuh sama ya, 5 dan suatu teks di sini. Yang saya lakukan di sini adalah sama persis, saya kirim nilai 5 di sini, ini string di sini. Tetapi yang saya punyai di recursion case saya adalah saya memanggil rekursinya dulu, baru saya cetak. Berarti kalau saya bayangkan ya, saya masuk ke 5, saya nggak bisa masuk ke sini, saya masuk ke recursion case, saya nggak nyetak dulu loh. Saya tidak melakukan percetakan apa dulu. Saya langsung melakukan lanjutan simpan untuk 5, simpan untuk 4, simpan untuk 3, dan seterusnya, simpan untuk 2, simpan untuk 1, sampai ke 0. Begitu 0, saya baru masuk sini 0, udah masuk ke dalam base case saya akan mencetak M duluan. Jadi saya akan keluar M duluan. Barulah satu persatu saya akan membuka stack saya satu persatu, dan di sini saya selesai, di sini eksekusi yang 0, saya balik ke dalam recursion yang nilainya 1. Oh, ternyata saya harus nyetak N. Ternyata saya nyetak N 1. Selesai. Seterusnya dan seterusnya, sehingga kalau kita lihat di sini kelihatan ya, output yang seharusnya terjadi di sini adalah stringnya dulu baru angkanya secara kebalik. Yang akan dicetak duluan adalah yang paling atas di stack, yang paling terakhir dipanggil. Jadi kalau ini saya tuker aja ya, itu saya tuker aja ya ke atas gitu kan. Saya tuker ke sini. Outputnya tidak lagi seperti ini, melainkan outputnya adalah M-nya dulu, string-nya dulu, baru the other way around. Ini penting jika kita mencetak. Sebenarnya kalau nggak nyetak sih nggak terlalu visible ya, nggak terlalu visible, karena seandainya faktorial kan hasil perkalian dari 5 ke 1 kan sama aja ya dengan hasil perkalian 1 ke 5. Tetapi kalau saya mencetak tuh jadi kelihatan mana yang duluan keluar. Jadi hati-hati mana bagian nyetak dan kapan urutannya gimana yang nyetak dan mana yang memanggil rekursi. Note that the call stack is last in first out. Jadi yang terakhir kali ke stack, yang terakhir kali kepanggil untuk rekursinya itu yang akan duluan dieksekusi. Ini apa? Oke, sebaliknya ya. Ini adalah sebaliknya yang tadi kita kerjakan. Untuk terakhir, kita akan tutup dengan si factorial recursion yang sudah pernah kita lihat sebelumnya. Nah, kan tadi kita udah pelajari ya, apa yang terjadi jika N itu sama dengan 13. Dia akan mengembalikan suatu nilai nih. Percayalah, sudah saya eksekusi lah tadi ya. Padahal ini bukan angka yang benar, seharusnya 13 faktorial itu 6 juta. Hati-hati, ini bisa terjadi
Karena data type yang kita pakai di sini adalah integer. Kok keulang ya? Sedangkan nilai integer itu hanya bisa merepresentasikan nilai sampai dengan 2 juta. Jadi begitu saya butuh data yang lebih besar daripada 2 juta itu, saya tidak bisa merepresentasikannya menggunakan integer lagi. Untuk solusinya adalah kita bisa ganti data type yaitu long untuk bisa merepresentasikan bilangan yang lebih besar, lebih wide daripada sekedar integer. Jadi untuk recursion itu sendiri saya nggak bisa ngajarin suatu cara yang fix karena logiknya ya itulah yang harus dipikirin. Tetapi prinsip yang harus dipegang ketika kita menciptakan suatu solusi rekursi, kita harus punya base case. Dan si base case itu adalah kasus yang paling sederhana yang bisa terjadi, unit terkecil, target akhir, tujuan objektif akhir yang kita tuju. Dan kita juga harus punya recursive case yang akan memanggil diri sendiri. Tetapi hati-hati, setiap kali melakukan pemanggilan rekursi, pastikan bahwa argumen yang dikirim ke rekursi itu adalah argumen yang semakin sederhana dan semakin menuju ke base case. Dengan demikian kita bisa memecah recursion kita menjadi 2 problem atau lebih, jadi subproblem. Jangan khawatir kalau Anda bingung, mungkin di Java, di Python juga udah pernah keluar konsep recursion dan memang agak tricky. Saya acknowledge hal itu. Menurut saya recursion itu sedikit tricky memang, dan sering kalau kurang hati-hati kita bisa terjebak ke dalam infinite loop atau infinite recursion. Saya cari-cari gimana sih caranya kita untuk membuat suatu recursion method yang baik. Ya ujung-ujungnya kita akan punya beberapa tips sih, yang mana hanya merupakan tips juga gitu. Bahwa ada 2 bagian yang saya sorot di sini. Check that there is a base case. Harus ada base case. Kalau nggak ada base case ya pasti infinite ya. Dan pemanggilan rekursi itu pastikan bahwa argumen yang dikirim dalam pemanggilan rekursi itu semakin sederhana dan menuju kepada base case. Jadi misalnya faktorial tadi base case saya itu 0, berarti pastikan bahwa recursion call saya kalau mulainya di n, ya si n itu akan menuju ke 0, jadi n ke n-1, n-2. Jadi Anda lihat kalau tadi pemanggilan faktorial itu n plus, yaitu pasti mencurigakan karena dia tidak menuju kepada base case 0. Karena base case itu bisa beda-beda, nggak harus -1, tetapi pastikan bahwa itu menuju kepada base case yang didefinisikan di dalam recursion call. Begitu yang bisa saya sampaikan tentang recursion.